terukur itu maksudnya bisa dihitung kapan harus regenerasi itu dari mana? Bisa. Terus kalau pakai karbon itu kan cenderung nanti ada cemaran mikro ya, potensi mikro ya Pak. Itu mana yang lebih bagus sebenarnya? Semuanya. Semua itu akan tercemar mikro. Apalagi yang namanya ini, ya. Ini nanti kalau dia sempat telat, manusia ada alpanya. Nanti yang namanya apa istilahnya ya, kayak bau ikan basi. Amis. Nah itu konsentrasi bakteri yang tetap di sini. Ya, apa sih yang namanya nitrit, amonia. Ya, nah ketika itu enggak terjaga, otomatis lepas, habis nih RO. Ya. Iya. Nah kalau yang namanya semua, tapi yang ini lebih parah. Yang softener itu. Ya. Kalau ini sebenarnya konsentrasinya, ya, dia sama, dia konsepnya konsep sama aja untuk demineralisasi. Ini ya, ngilangin mineral. Dengan apa? Kation, anion, ada satu lagi mix bed. Kalau mix bed ini pakai garam. Ya. Sama kayak yang itu. Kalau ini garam atau HCl. Tapi kalau yang umum dia pakai kation lebih banyak, pakai garam bisa, mereka pakai garam karena risikonya tinggi kalau pakai HCl. Nah, itu aja. Ini konsep demineralisasi. 3. Tapi kok ya? Satu lagi pertanyaan boleh Pak? 5, 10. Itu dengan keadaan yang sudah terukur di air baku kita, kan cenderungnya kalau air sumur itu lebih fluktuatif ya Pak ya? Iya. Nah, nggak apa-apa nggak sih Pak nggak pakai softener dengan nggak apa-apa. Kalau kan tadi saya kasih informasi. Iya. Yang pertama mau pakai boleh, tapi tahu potensi resikonya. Yang kedua nggak pakai juga boleh. Bahkan tentunya itu simple. Saya akan melihat di daerah mana dulu. Saya tahu di sini itu airnya itu kan daerah kebun ini, bukan sawah. Itu relatif airnya itu statis, nggak dinamis dalam arti kalau di Tangerang, Jakarta Utara, Barat itu resiko fluktuatif tentang kualitas airnya itu bisa seketika berubah karena hujan di bawah bla 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 itu pengaruh. Ya, kalau di sini sama seperti yang saya pasang di apa namanya pabrik di salah satu pesantren di Cianjur, airnya namanya Maul Hayat. Maul Hayat. Air kehidupan. Iya. Iya, dia pakai RO. Oke. Udah hampir setahun nggak pakai softener karena tahu saya punya. Sampai sekarang dia masih berjalan baik. Jadi, tapi saya akan itu juga kalau memang mau pakai itu ya nggak apa-apa juga. Yang penting saya akan memberikan satu informasi. Edukasi. Ya, pertimbangan. Supaya jangan sampai nanti malah problem. Ya, karena dari pengalaman kita tentunya kayak gitu tetap harus saya pikirkan seumpama kayak tempat daerahnya itu kayak di Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, ya. Ini ketika ini yang ketangkep kan bukan hanya kapur, ya konsentrasi nitrat, amonianya makin banyak karena konsentrasi bakteri di sini makin oke. Udah begitu lepas habis lah itu bau airnya. Kadang-kadang RO tuh nggak sanggup untuk memisahkan bau. Ya makanya nanti di sini teori tentang tata caranya juga memang harus setepatnya. Nanti kita ke arah sana, ya kasih gambaran. Nah sekarang apalagi yang perlu ditanyakan? Kalau untuk kapasitas
kapasitas itu kan perkiraannya per jam itu 300 liter ya Pak? Iya. 300 liter. Itu kalau kita naikkan jadi 600 bagaimana kira-kira Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Mau Tapi biaya. Iya semua. Ada rupa, ada harga, ada jasa, ada harga. Berbanding lurus Pak ya? Berbanding lurus. Enggak Jadi apa-apa. kronologinya gini, sorry Bu. Iya. Bu Khaira. Bu Khaira. Kronologinya tuh saya dikontak sama Pak Imam. Iya. Kemudian kelihatannya Pak Imam itu ke counter kita di Kenari. Kelihatannya seperti itu ya, karena yang di counter Kenari menghubungi saya, kebetulan saya ini engineer-nya Pentamas sana. Saya satu tim dengan Pak Agung. Jadi saya dikirimkan sama sales counternya yang di Kenari itu dua buah video yang kirim. Mas Ardin juga ada tahu itu videonya yang sama persis yang Mas Ardin kasih lihat saya itu. Nah itu saya dikirimnya itu. Nah, Pak Imam yang saya nggak ngerti adalah Pak Imam cuma bilang gini sama Ina ya, sama sales counternya, dia bilang tolong dibuatkan penawaran sesuai dengan video ini. Coba, saya mesti gimana coba? Meraba jadinya. Ya kan, saya meraba, saya kayak kucing dalam karung. Waduh, ini mau bikin apa ya? Saya juga bingung kan, saya nggak punya kontaknya kan. Iya. Ya udah oke, saya bikinin kan. Saya pikir ini paling depot ya. Saya bikinkan lah itu sesuai dengan permintaan yang sudah pernah kita lakukan juga. Saya kasih nggak lama, seminggu atau berapa lama kemudian saya lupa, dikontaklah langsung sama Pak Imam. Mungkin sales kontaknya kasih nomor saya ke beliau. Saya dikontak, Pak ini udah termasuk ongkos belum ya? Pertanyaannya banyak juga tuh sama kayak ini udah termasuk ongkos ya? Kalau ongkosnya, karena di situ tertulis sama saya, di situ di penawaran itu tertulis belum termasuk jasa pekerjaan. Ditanya jasa pekerjaannya berapa Pak? Bapak di daerah mana? Saya tanya gitu kan. Saya masih pikirnya depot loh. Oh standarnya 2,5 sampai 3 juta Pak daerah situ. Saya bilang gitu kan. Pak murah amat. Loh saya kaget. Bapak mau bikin apa sih? Kan saya nggak tahu. Iya. Loh Bapak mau bikin apa? Kok murah? Padahal depot itu sudah yang premium loh. Maksud saya itu desainnya sudah premium. Maksudnya kalau orang pun belum tentu mau kalau saya desain seperti itu gitu kan. Berikut dengan merek-mereknya gitu Pak ya? Iya karena memang branded semua. Maksudnya yang ditawarin itu barangnya berkualitas semua juga. Gitu. Saya kaget kan dibilang murah deh. Bapak mau bikin apa sih Pak? Bapak mau bikin depot kan? Enggak Pak, buat apa sih? Tuh beda. Loh beda nih pikiran Bapak sama saya bilang gitu. Tapi saya dikasih gambar kan seperti itu kan, gitu kan videonya seperti itu. Kan pikiran saya ini depot sih, mirip-mirip depot kan. Nah, akhirnya Pak, saya mesti survei dulu kalau begitu saya nggak bisa main begini, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak. Makanya mungkin Pak Imam juga kagok juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya ini. Saya butuh baku mutunya seperti apa standar yang diinginkan dari pihak Bapak ke saya gitu. Ini yang Mas Agung bilang goal. Pencetakan goalnya tuh ada di situ gitu kan. Saya baru oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya komunikasi dengan Mas Agung, saya bilang Mas Agung ini ternyata bukan buat depot, ini gini. Oh ya kita butuh, kayaknya kita mesti ke sana nih. Loh bukan kayaknya, emang harus. Cuma kan bahasa saya suka digituin. Ya udah oke, sering bercanda. Ya oke kita ke sana, akhirnya kita janjian lah sama Mas Ardin. Nah, Mas Ardin bikin grup, masuk tuh baru tuh, ini historinya ya, sampai akhirnya kita bertemu sekarang gitu ya. Nah kemarin juga harapannya waktu kesini itu, yang pertama kali kesini itu harapannya kita bisa meeting seperti ini gitu, biar datanya lebih jelas. Kalau ada pertanyaan juga lebih jelas gitu ya. Ya tapi karena ibunya jauh rumahnya gitu kan, terkendala juga. Ya sudah nggak apa-apa, apa yang kita bisa dapatkan kita kumpulkan dulu informasinya, kita buatkan dulu penawarannya seperti apa.
Nah kalau masih kurang jelas, nah ini sekarang nih kita mau finalisasi. Ya. Ya. Nah itu. Nah kenapa tadi saya tambahkan kenapa kita nggak pakai softener? Karena memang hasil labnya, hasil airnya itu baik, sangat baik. Kalau menurut saya itu sangat baik. Mas Agung juga setuju itu sangat baik. Orang dia tanya kok ini mau diapain? Airnya udah bagus mau diapain? Saya ngomong Kan dia sampai bingung saya. itu mau diapain, makanya udah diapain aja gitu. Kenapa? Karena kan standar baku. Karena udah memenuhi semua sudah. Udah Ya kan? memenuhi. Tinggal pH-nya. Tinggal pH-nya doang kan yang dilihat gitu. Nah, dia juga sampai tanya, bro, ini mau diapain? Air udah bagus. Dia bilang, saya belum jelas juga. Itu waktu itu masih kabur gitu, masih gelap, masih abu-abu semuanya. Saya bilang, saya juga belum jelas. Katanya buat farmasi gini-gini. Kita survei aja deh. Daripada kita bingung. Ya udah oke. Akhirnya kita sampai di sini. Nah ini tambahan dari saya. Sudah pasti softener itu cost-nya lebih besar. Pasti terus merepotkan. Alasannya mestinya bersyukur nggak pakai softener. Saya juga bagus gitu ya. Iya. Yang sudah customer kita itu dipasangin softener, quality controlnya nggak dijaga. Kecuali punya boiler. Beda ya. Karena boiler itu pemanas kan, dia fungsinya memanaskan air. Nah, kapur kalau dipanaskan makin jadi. Kalau mengandung kapur ya, airnya mengandung kapur, pada saat kena panas, keraknya makin jadi. Nah itu yang dicegah kalau untuk boiler, tapi kalau di pabrik-pabrik untuk boiler pencegahannya untuk terjadi pengerakan itu. Walaupun airnya bagus juga dia tetap harus pakai itu karena memang resiko pemanasan air itu bisa memicu kapur itu muncul gitu. Nah mereka ada atau nggak ada, jadi standarnya seperti itu. Standar SOP-nya di pabrik itu seperti itu. Jadi dia mau nggak mau, dan dia juga punya maintenance sendiri kan yang merawat itu kan. Air kita nanti kan juga ada dipanasin tuh Pak, yang untuk pada saat produksinya dipanasin sampai suhu 70 sekitar 80 derajat. Itu apa nggak nanti muncul ya? Saya rasa enggak ya, karena gini. Kasusnya itu kan tadi saya bilang itu sebagai SOP kalau di instalasi pabrik gitu ya. Dia mengharuskan seperti itu. Tapi kalau ini kan enggak. Kan ini terpisah maksudnya. Enggak pakai boiler kan? Enggak. Nah, kalau enggak pakai boiler malah enggak usah. Paling nanti kalau kemungkinan juga kecil, kemungkinan juga akan sangat kecil kok kapur yang muncul gitu. Kalau boiler mau dibongkar susah loh Mas. Susah loh Mbak. Makanya dia untuk mencegah itu kan kalau dia paling setahun sekali bongkar ya. Nah itu pun kalau bisa dibongkar gitu kan maksudnya. Kalau nggak bisa dibongkar nggak akan bongkar. Kalau ini Mas di sini kan pemanasannya kan bukan di boiler. Bukan dalam pakai kompor, mungkin pakai kompor atau pakai apa gitu. Pakai tangki aja. Pakai tangki itu. Nah saya pikir itu nggak terlalu masalah, tidak akan bermasalah. Kecuali itu tadi masuk ke boiler. Nah boiler itu kan pipa-pipanya itu yang ditakutkan gitu. Nah itu ini juga bisa jadi cost down kalau kita nggak pakai cost softener. Tapi ya it's okay kalau memang SOP-nya di sini harus pakai softener, ya monggo kita akan melaksanakan itu sesuai dengan permintaannya aja gitu kan. Nah, kalau memang disetujui dengan usulan kita, ya nanti kita akan buatkan dengan sesuai dengan usulan kita. Sepertinya lebih baik tidak sih Pak, karena kita di sini belum ada engineering yang standby kan ya Pak. Nah itu harus nanti ke QC-nya, kontrolnya juga. Jadi mungkin pilihannya memang kita buat aja gitu. Oke. Ini yang untuk kasus ini dulu ya. Terus mungkin poin berikutnya yang mau ditanyakan lagi kapasitas tadi. Oh ya kapasitas, yang kapasitas dulu Pak. Mungkin banget. Jawabannya makin gede, jadi gini, makin besar kapasitas RO-nya, ya memang itu makin mungkin. Cuma saya mau ada juga pertanyaan dari kita. Yang kita kerjakan itu apakah dari hulu ke hilir atau cuma di bagian RO sampai di titik supply?
Nah itu yang saya masih rancu juga sih sebenarnya. Semuanya sih seharusnya Pak. Maksudnya kita kan sistemnya harapannya looping kan ya Pak. Soalnya kan sistemnya looping tuh. Maksud Bapak yang dari hulu ke hilir ini apa Pak? Dari sumber air, Dari sumber air. instalasi dari sumber air sampai ke titik pancur. Iya. Titik Hulu hasil. ke hilir kan ya Pak. Iya. Maksud sampai iya Pak. Dari hulu ke hilir. Oke. Terus terang ada pertanyaan juga yang bisa saya jawab itu kalau untuk stop krannya pakai apa? Kalau stop kran yang di pipa itu udah pakai stainless sudah pasti. Tapi kalau yang di titik pancur, nah kita sebenarnya nggak hitung itu. Kenapa? Karena tergantung customer mau pakainya seperti apa ya. Tapi di titik keluarnya air yang akan siap digunakan itu sudah segala macam valve-nya sudah dipikirkan untuk pemakaian stainless steel. Nah, tapi pada saat masuk di kerannya ini yang kita belum bisa pastiin gitu kan, maunya pakai apa? Karena keran banyak Mbak, tapi sulit untuk yang cari yang stainless, terutama 316 ya. Iya. Untuk yang 316 ya. Kalau 304 gimana Pak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi itu juga agak sulit sih. Agak sulit. Rata-rata 201 kan. Kayaknya sih untuk keran-keran 201. Tapi nanti kita coba deh, nanti kita coba carikan. Itu aja sih. Kerannya. Untuk keran, ada pertanyaan itu kan. Tapi kalau valve, saya nggak tahu nih valve yang dimaksud itu valve yang di pipa atau valve yang di ujungnya gitu. Di ujungnya mungkin ya. Yang di ujungnya Pak. Di ujungnya ya. Atau valve di tempat yang sampling yang pas di. Oh, samplingnya juga mau pakai stainless. Biasanya sih enggak ya Pak ya. Tergantung sih. Jadi gini, kita ada kalau menurut desain, Mas Abu bisa jelasin kalau desainnya Mas Abu. Kalau masalah desain, biasanya saya tuh memberikan satu gambar itu general, ya. Tapi tentang pemasangan kan pada akhirnya berkembang. Nah, standar minimal daripada pembuatan seperti ini, apalagi farmasi dan sebagainya, itu selalu ada checkpoint. Ya, checkpoint contohnya gini ya. Ini air, ini unit RO. Ini air jadinya ke tangki, ya. Ini tangki di sini ada checkpoint nih, bisa di sini checkpoint, Iya. ya. Iya. Tuh, ini ada pompa. Biasanya kalau di situ dia menggunakan media apalagi, ya, ini media apalagi gitu ya, media X. Ini di sini selalu Checkpoint juga. sebelum masuk, setelah di sini ada cek juga. Ya. Setelah itu keluar dari sini, ini target semua ya. User. Biasanya di sini ada checkpoint juga. Itu umum. Iya. Ya. Cuma masalah bahan opsional. Tapi kalau standar kalau cuma checkpoint aja sebenarnya pakai valve yang biasa yang plastik nggak ada masalah. Tapi kita juga tetap permintaan customer juga itu yang perlu kita perhatikan juga. Iya. Kalau yang udah berjalan sih untuk yang Checkpoint tadi itu. untuk yang jalur-jalur keran-keran kayak user, ya kayak kan ada 2 tuh, ya itu 304 ada, ya Bisa gitu ya. bisa. Nah cuman perlu disampaikan bahwa untuk stainless steelnya itu jalurnya hanya untuk supply. Ya ini RO nih, ini tangki RO. RO. Ya ini pompa. Ya udah dari sini aja lari ke sana nih, ini stainless semua nih. Tapi yang kesini dia ya banyak, bukan hanya belum tentu stainless. Ya, seperti itu. Terus yang mau saya tanya nih, ada lagi tanya, nanti gantian saya nanya. Kalau untuk pH-nya itu treatmentnya seperti apa Pak? Oke,
Ini fix untuk pH-nya itu 6,5 Sampai 6,5 sampai 8,5. Oke. Yang pertama yang saya ini harus pasti ya masalah untuk si siapa namanya si air baku untuk si Bahan baku. untuk si kosmetik Iya. harus pasti kan. Sudah. Dari Pak. BPOM-nya itu Pak. Sudah Oke. persyaratan dari BPOM. Oke. Yang mau ditanyakan tadi apa? Treatmentnya seperti apa yang untuk pengaturan pH-nya Pak? Oh gitu. Kalau pengaturan pH saya tuh teknik saya. Jadi perumpamaannya saat kita pengen buat bangunan ini tangki RO, air RO ya, air RO, ini pompa, ini mesin RO, unit RO, mesin RO, dia masuk ke tangki. Iya. Sakala. Ibaratnya kalau seumpama kayak mau buat bangunan, ini kan ada fondasi. Nah kalau kami biasa buat saat mau masuk ke RO, ke tangki RO, hasil RO selalu pH-nya sama di bawah 6 mutlak ya. Iya. Oke, di sini ada netralisir pH. Ini sama aja buat fondasi bangunan ini supaya enggak biar stabil ya. Setelah masuk di sini tadi kan bicara tentang apa tadi treatmentnya. Ya ini treatmentnya model seperti ini. Setelah itu ya ini akan Pompa. dipompa ke target supaya pH-nya disesuaikan. Mau masuk ke berapa? 6,5, 7,5, 8,5. Nah, disinilah nanti ada treatmentnya. Permainannya ada di sini. Panel untuk berarti, adjust Just pH. pH. Ya, di sini kaitannya ke panel. Di sini kaitannya ya dengan media. Ya, keluarlah di sini pH yang disesuaikan. Nah, ini tadi makanya saya masih rancu, apalagi ada apa namanya? Ada untuk air minum, ada untuk itu kalau dibuat sama. Iya. Saya itu yang saya rasa janggal, sementara yang lain-lain itu untuk kosmetik itu Enggak. rata-rata murni RO. Murni RO. RO karena pH-nya untuk bahan Di bawah bahan 6. kosmetik itu selalu RO top murni. Karena semakin murni itu dicampuran dia resiko untuk merubah apa yang ada di ingredientnya ya itu relatif nggak terjadi. Contoh kayak yang kita buat Paris untuk campuran tinta, dia memang mintanya 0 PDSM, PPM. Ini konsentrasinya ke conductivity. Nah, conductivity ppm itu mempengaruhi sama aja gini. Mungkin kalau kita tinggal di Bekasi sana, pakai airnya sumur atau pump? Sumur. Pernah nggak minum air teh? Basicnya itu air pump. Belum. Nah, karena dia masih ada konsentrasi larutan klorin, ya. Makanya nggak dipakai. Makanya ketika minum teh atau kopi yang masih ada unsur klorinnya rasanya nggak enak. Dan dia pembusukannya lebih cepat. Air itu ya. Iya itu kopinya, tehnya. Oh, kopinya. Kalau kita buat teh pakai air yang lebih murni, itu lebih awet, lebih lama. Artinya proses perubahan produk
proses perubahan produknya itu minim. Iya. Ya, makanya yang perlu saya tanyakan supaya jangan sampai problem. Sebab kalau seumpama acuannya seperti yang saya sudah sama Pak Aris saya buat untuk di bahan kosmetik pertama, terus bahan untuk bahan tinta printer itu dia mau murni. Ya, nah murni itu, nah beda lagi tuh. Begitu murni, ini air tangki RO ya, tangki RO, air RO. Nah di sininya unit RO. Ini kan ada air jadi, ya, ada air buang, reject. Ini malah nggak pakai netralisir pH. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting nih kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Setelah jelas, udah nggak apa-apa yang begini. Yang penting paham ketika ternyata begini ya, kita tinggal sesuaikan lagi. Gitu Pak Aris. Nah kalau di ini di mana namanya yang untuk air tinta, baku tinta, aero, ini nggak ada ininya dia, nggak ada ini nih. Netralisirnya. Nah di sininya pakai konsentrasi model ini, mix bed. Ini pompa, ini user. Nah ini udah pakai permainan lagi nih. Ini udah dipicu sama panel, karena nggak mungkin yang di lapangan itu pelaksananya buka dulu ya supaya nanti dapat kondisi sekian ya baru tutup aliran. Bangun itu udah permainan panel untuk operator tutup otomasinya. Nah ini yang penting sih. Terus tentang looping sendiri ya kan sempat ditanyakan. Ini looping hapus Pak. Ini Pak. Nih. Siap ya? Iya. Kalau kapasitas tadi udah ya? Iya. Kalau produk sebenarnya memang kita dipersyaratkan untuk kosmetik itu pH-nya 5,5 Pak. Nah. Cuman dipersyaratkan air di Bepom kita itu memenuhi persyaratan air minum dengan pH yang 6,5 sampai 8,5 itu. Nah itu. Iya. Jadi pantes. begitu. Gimana itu? Gas enggak gitu maksudnya. Hah? Dibuat terpisah aja Bu. Dibuat terpisah aja. Nah iya, berdasarkan ini. Daripada repot-repot ngegas. Kan di situ kan ya. Maaf. Ini tadi sempat kena air dia. Iya nggak apa-apa Pak. Nah, ya. Nah begitu Pak. Permasalahan Itu kan ada ini masalah looping dulu ya. Ya, oke. Kalau bicara tentang pabrikasi air minum seperti ini ya. Saya tuh sama Pak Aris yang saya buat ini RO hasilnya air RO ya. Di sini dikirim, di sini ada media untuk rasa dan sebagainya, tes karbon ya. Terus ini cathode filter, spoon dan sebagainya. Ini akan masuk ke tangki ya. Begitu masuk tangki, umumnya stainless. Di sini ada 2 pompa ya. Pompa pertama itu untuk sirkulasi. Sirkulasi ini dia injeknya apa? O3, ozon. Bener ya? Nah, terus di pompa yang satu dia UV, terus nih ke target atau user. Usernya apa? Cup, galon, botol. Nah, ini supaya jangan sampai, kalaupun ternyata begini ya, begitu nanti di lapangan. Karena kalau saya dan Pak Aris
hanya menjelaskan ini loh kronologinya, ini loh bla bla bla. Kalau di pabrikasi modelnya ya RO masuk karbon untuk tes rasanya lebih oke lagi, masuk filter, spoon, masuk tangki terakhir, di sini sirkulasi saat produksi O3, ozon, putar terus. Begitu mau ke user dia UV supply lewat UV. Nah seperti itu. Nah kalau apa namanya? Kalau nanti di sini itu kan juga di split, ya. Ini udah di split. Saya pegang dulu lah satu. Ini contoh ya dari pertama nih ya, reservoir tank ada di atas. Ya. Lalu di sini ada solenoid itu untuk kontrol on off, buka tutup untuk memenuhi atau untuk memenuhi atau tidaknya ke brake tank. Di situ ada klorinator untuk bakteri kuman. Ya. Lalu WTP pretreatment di sini ya tadi selain softener ya, masuklah ke WT tank, water treatment, tangki water treatment, masuk ke feeder pump RO unit 2000 GPD, ini pH netralisir, netrali pH tadi ya? Ya, begitu masuk netrali pH, di sini ada sirkulasi, ya, masuk lagi distribusi. Nah ini kan pemisahan nih, ya, ini bisa dipisah nih. Nah ketika ada informasi seperti itu, ini bisa dipisah lagi supaya benar-benar sesuai. Tadi untuk pH air yang dipersyaratkan 6,5 sampai bukan yang 55 tadi yang disebut. Yang untuk persyaratan pH produk Ya. 5,5. 5,5. Ya. pH produk kan berarti air campurannya ya? Iya. Iya kan? Nah itu yang saya maksud supaya jangan sampai ini udah kepasang nanti miss. Jadi ya yang mungkin nanti di splitnya ini air udah ini unit RO unit ya. Ya udah ini ada air hasil, ini reject. Nah di sini langsung tangki air RO. Ini udah cukup. Tinggal nih main sirkulasi O3 ya. Nah di sini sisi lain, di sini udah ada pompa lagi. Di sini baru ke user. User dalam hal ini air baku kosmetik. Tadi apa namanya? Air baku kosmetik. Ya, air baku kosmetik. Karena di sini jatuhnya itu udah pasti kurang dari 6 pH-nya ya. pH-nya kurang dari 6. pH udah pasti kurang dari 6. Ya. Nah, tadi tentang yang kedua, yang persyaratan itu persyaratan untuk minum, konsumsi. Jadi harus dipisah dulu nih. Jangan kita bingung masalah tapi kesini tapi kesana. Ini baru kita bisa buat lagi jalur lagi, kan cuma dipisah aja. Nanti mau main di mana? Kalau memang mau pakai yang ini ya udah tinggal pakai yang ini, tinggal di switching aja. Ya. Berarti ada dua gitu Pak ya? Maksudnya gini, Bentar dulu. Ya. Ini tinggal apa namanya di sini ada apa namanya? Netralisir pH. Nah, ini tangki. Nah, di sini baru pompa. Nah, ini ya untuk pH ya. pH air minum. User. Begitu. Sebab ada pemanasannya nih informasi tadi. Ini saya air dipanaskan, saya tulis. Sebab saya juga nggak mau beresiko. Sebab dengan nggak mau beresiko ketika ada media-media tertentu yang memicu pH jadi naik. pH naik itu umumnya apa sih? Unsurnya alkali. Ya. Alkali udah pasti ada unsur kerak. Lama-kelamaan sama aja air dikasih kapur pH-nya naik.
ya kan? Itu maksudnya. Jadi benar-benar murni ini untuk user air baku Kosmetik. Nah ini untuk air Minum. untuk air minum. Ya. Nah tentunya tetap aja nanti ini kan bisa dikombinasi, entah nih kasih pipa ya. Oh. Ini tinggal ya ini ya. Tutup gitu ya. Ya. Ini mau main di mana? Oh, yang ini aja nih ternyata. Ya sudah. Buka gitu ya. Semua dua-duanya pengen yang ini. Ya udah nih buka. Oh. Ini kan bisa tinggal main palap-palap aja. Iya, Pak. Supaya itu Pak Aris, jangan sampai kita juga rancu. Antara yang Apalagi nih pakai standy semua. dan itu ada ketahuan harganya Pak ya. Iya. Sebenarnya kayak gini sih harganya bukan lagi harga barang lagi. Iya. Ya. Resiko Nah, untuk ini nanti kan- kalau udah terpasang ya. Ya. Nanti kalau emang terpasang ya maaf aja. Ngerombak. Kalau emang pengen jualan air yang kualitas gini ngalahin Milagros, saya jamin bisa. Jadi ibaratnya udah sekalian bisa jual air juga gitu ya. Bisa. Jadi nanti begini, Bu. Ini air baku, air jadi RO. Kan ada informasi looping. Ini lari putar O3. O3 kirim ini ke user untuk baku kosmetik karena pH udah pasti di bawah 6. Ya. Nah, terus ada untuk air minum. Ya udah. Ini parameter air pH seperti tadi perumpamaan tadi sebelum buat bangunan pakai fondasi. Ya, setelah itu masuk sini ini ya proses untuk air minum. pH-nya tinggal di-adjust. Jadi enak. Nah, terus bagaimana supaya nggak kerja 2 kali? Ya udah ini tinggal pompa yang mau ke air minum, pompa yang mau ke air baku itu dibuatnya split seperti ini, ya. Di sini kasih ball valve, keran. Oh, ternyata pakai airnya itu air yang ini, pH ini. Ya udah. Tutup yang Ini itu. tutup. Ya, pakai ini. Ya kembali lagi. Ini kan masalah pajak. Nah, jangan sampai udah iya tapi nggak paham, kecewa, kan begitu. Apalagi ini ada kaitannya dipanaskan, udah pasti, walaupun saya jamin TDS-nya lebih rendah dari Aqua sekalipun, tapi pH-nya bisa lebih tinggi dari Aqua. Kita bisa jualan melebihi dari Milagros, pernah dengar? Air Milagros. Yang sebotol gini 40.000. Serius ini. Dan ini kita sebenarnya nggak jual mahal. Hah? Airnya nggak tahu. Harganya. 10.000, Tuh. Oke. Yang looping tadi udah ya? Udah ya? Udah paham yang looping ya? Udah. Kalau yang apa namanya air pH tinggi itu kan Satu lagi yang belum dijawab itu mungkin berkaitan dengan biaya pengerjaannya. Iya. Ini saya mau final dulu sampai di mana pekerjaannya, baru nanti kita akan munculkan itu. Itu karena berkenaan dengan area pekerjaan. Tingkat kesulitannya juga perlu kita perhitungkan juga ya. Karena di lantai 2 juga. Saya nggak tahu, kita belum sempat lihat itu Mas. Yang mana? Toren air baku. Toren air baku. Oh, yang ke atasnya. Boleh nggak apa-apa kalau emang. Berapa liter sih itu? Nah, itu. Karena ini berkaitan dengan RO yang mau diperbesar ya Bu kapasitasnya ya. Ini perlu diperhitungkan juga soalnya. Kalau enggak nanti kekurangan air baku rempong. Karena kan masih nemuin air dulu berarti Pak ya? Iya, jadi
perlu diperhitungkan itu juga gitu ya. Atau kalau mau disiapkan juga tempatnya, disiapkan juga, maksudnya disiapkan sendiri untuk air bakunya, itu juga nggak apa-apa gitu maksud saya. Nah, Jadi ceknya nanti Pak. minimal 2.000 ya. Sebenarnya kalau untuk reservoir tank itu 1.000 atau 500 minimum atau 500 cukup. Cukup. Sebenarnya karena dia posisinya hanya sebagai penampung transit transit. terminal, ya. Cuman pompanya mendukung nggak, gitu kan? Pompa untuk supply ke reservoir tank sampai atas turun itu udah harus memenuhi Banyak gitu kan. memenuhi permintaan si RO. Itu. Iya. Yang ditakutkan adalah Kurang dari ya, 500 kapasitas pompa. Berapa di pompanya? pasien ya. Pertama tidak mencukupi Nggak support kita bilang kalau kita tekor ya, artinya antara supply dengan antara supply Proses. dan Supply and demand. supply dan demandnya itu lebih besar demand. Iya. Jadi air yang masuk lebih kecil daripada air yang keluar. Nah ini yang biasanya terkendala. Biasanya otomatisnya berisik. Iya. Bentar-bentar Terus-terusan. arannya bunyi. Udah pasti yang di dalam brrrr. Ada apa nih? Karena apa namanya sering Karena kita akan, naik kan. ya karena kita akan buat sistem itu gitu loh supaya tahu ternyata begitu alarmnya bunyi alarmnya terus ada indikator lampunya yang mana yang mana, apakah lampu air sumber yang low feed atau apa, itu kan itu berpengaruhnya di sana. Nah, terus itu yang perlu diungkap dulu nih kan. Nah, Salah terus satu bagian penting ya Pak. iya, salah satu bagian penting. Memang dari hulunya udah penting gitu. Nanti di hilir ya itu nanti kan disesuaikan dengan permintaan nanti gitu. Nah itu yang dari kemarin saya kepikiran itu sih, apa cukup nggak Untuk demand yang demandnya gitu kan. yang segitu besar gitu lah ya. Nah kalau makin diperbesar, nah saya makin was-was nih Bu. Kalau kemarin saya nggak was-was karena 1.000-2.000 doang. Makin gede saya makin was-was. Cukup ya? Dari tangki yang awalnya itu Pak ya. Iya. memang Toren. maksudnya seimbang aja gitu ya Pak ya. Maksudnya Ya cuma buat betul. pompanya. Kalau memang tempatnya tidak memadai bisa diturunkan ya Mas ya. Di atas tuh sempit misalkan nggak bisa ditaruh lagi. Cuma problemnya di atas itu kan tetap harus ada karena untuk memenuhi supply ke yang lain. Yang Ya, lain. ya. Nah maksudnya itu, nah itu juga otomatis akan berpengaruh dengan supply yang contohnya keran WC. Kan keran WC nggak mungkin pakai RO kan. Berarti Sayang. kayaknya gali sumur lagi gitu Pak. Gali sumur yang dekat dengan yang tempat kemarin kita. Saya nggak nyaranin gali sumur sih, tapi boleh dicek. Artinya boleh dicek kecukupan dari yang sekarang. Iya, maksudnya level sumur, level air yang di dalam sumur itu masih oke nggak gitu ya? Karena kan tadi suplainya kan bukan. Karena ini resikonya gali sumur baru itu belum tentu dapat sumber air yang sama. Oh iya. Hati-hati loh, nanti beda lagi. Yes. Saya tadi mikirnya gali sumur di dekat yang sumber keran yang itu yang 8. Itu nanti taruh torennya tuh di lantai 2-nya. Oh gitu. Kan itu kan gede tuh lantai 2 tuh. Iya. Ruangannya maksudnya kalau harus dengan kapasitas toren yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, otomatis kan yang toren pertama itu biarin aja buat jalur kayak ke kamar mandi, ke keran-keran yang ada di situ sebenarnya. Tapi kalau dari pengalaman Bapak yang sebelum-sebelumnya di industri kosmetik itu yang sekapasitas sekarang itu udah cukup? Oh, saya belum pernah ngalamin permintaan yang seperti ini. Belum ada. Yang sebelumnya Kita pernah dengar klinik dokter, saya ingat nama belakang, Martolo, Titi Martolo, sorry. Pernah dengar nggak? Enggak. Di Ben Hill, Nah itu gimana tuh Pak? Jalan Bangka. Nah, dia tuh pasang unit RO yang
nggak terlalu besar sih kalau seperti ini. Dia cuma pasang unit-unit yang kecil tapi banyak. Fungsinya untuk apa? Itu campuran obat, campuran larutan. Dia klinik kecantikan juga. Oh, dokter yang ngeracik obat gitu ya? Iya, dia ngeracik sendiri, formulasi sendiri. Oh, bukan produksi berarti, Pak? Produksi tapi untuk Produksi, pemakaian tapi untuk pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri. Dia juga Depkes juga, ada daftar Bepom dan segala macam juga. Terdaftar juga. Nah itu kalau mereka seperti itu. Jadi saya belum pernah dapat permintaan yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Bisa kita ini juga bisa kerja, bukan berarti kita nggak bisa mengerjakan yang seperti ini. Tapi memang kalau pengalaman betul kata Mas Agung, Bu Kaira juga pasti udah lebih ya paham kalau mengenai obat ya, apalagi untuk kosmetik segala macam. Memang benar pH-nya rendah, mereka nggak ada permintaan sampai 7, makanya bingung dari kemarin ini berdua kok mintanya 7 ya. Iya, kita mengikuti yang ada di peraturan syarat-syarat. Tapi kalau untuk penggunaan sebenarnya kita memang butuhnya cukup di 5,5 karena pada akhirnya produk itu juga akan diturunkan. Ya, pH-nya harus 5,5 gitu. Kalau kita pakai air yang lebih basah lagi, nanti kan nurunin lagi kan ya, maksudnya nambah bahan formula yang bikin nurun asamnya, pH-nya lagi kan ya. Oh yang tadi gue bilang ya apa? Ya, asam citrat. Gitu Pak. Tapi kalau udah ya itu dia makanya jadi bahan diskusi saya juga untuk ke Bepom memastikan sebelum fix kita gitu ya. perlu bicara itu supaya jangan sampai miss karena kebetulan tetap beda untuk konsumsi dengan ya untuk konsumsi kita sama untuk konsumsi air baku ya. Kosmetik. Nah kalau tentang tentang kapasitasnya sebenarnya relatif. Contohnya kayak dokter tadi karena kebetulan dia untuk intern aja pasarnya itu nggak produksi untuk jual keluar ya mungkin pakai itu cukup yang kecil tadi itu ya. Ya cuman cukup kuat juga. Kuat ya Pak. Kuat mendingan yang relatif agak besar tapi nggak ruwet. Nah kalau tadi permintaannya 600 liter per jam, yaitu nggak kurang nggak lebih menurut saya. Perhitungannya apa? Ya menurut saya ya per jam 600 liter per jam, karena potensi namanya usaha kan ya, pasti grafiknya maunya kan naik. Iya. Ya, nah itu dengan ngawalin yang 600 liter per menit itu di sisi lain mesin juga nggak capek. Terus persediaan bahan baku kita nggak khawatir, bahan baku RO dan sebagainya. Kadang-kadang kecepatan produksi kosmetik kalau nggak didukung sama baku RO juga problem. 10 kW, makanya tadi ada yang namanya toren atas juga perlu dipikirin. Kalau toren atasnya mau diatur sedemikian rupa supaya semua kebagian ya itu perlu dipikirin tentang air pompanya dulu bagaimana, sanggup nggak gitu ya? Sanggup nggak? Yang pasti kalau untuk yang 600 liter per menit per jam artinya minimal untuk kebutuhan RO itu 2000 liter per jam. Ya nggak begitu besar sih, 2000 liter per jam. Nggak besar kok, nggak kuat. Dibagi Iya nggak besar tapi kuat nggak. Betul. Cuma hubungannya banyak ya sih juga berhubungan. Cuma 33 liter per menit pompa sinus kecil itu 35 liter per menit. Yang saya tanya di sini apakah pernah dipakai dengan debit yang lama, dengan waktu yang lama? Pernah nggak dipakai secara skala besar-besaran gitu? Belum sih Pak. Nah, jadi itu memang kita masih lanjut, masih gelap juga tuh, agak abu-abu ya. Iya. Nah, maksudnya gini, cuma ini doang yang kita khawatir ini, cuma suplainya. Iya. kayaknya Sama ya gitu. Makanya
mencukupi supaya si RO pada saat kalau soal level air kan kita bisa adjust ya, kita bisa adjust. Jadi begitu dia turun sedikit dia langsung masuk supply supaya ini terkejar ya. Supply itu kita bisa adjust. Cuma masalahnya pada saat produksi dan ini juga baru mulai kan belum bisa di trial and error gitu ya. Pada saat kapasitasnya peak booming, ya kan kita nggak pernah tahu ini kita butuhnya seberapa banyak gitu kan. Berarti itu kalau Walaupun nanti unitnya bisa ditambah. Ini yang saya Kalau nambah bisa ya Pak? Iya. awalnya ini air udah dipakai udah berapa tahun sih? Kalau persisnya sih Pak, yang jelas saya masuk ke sini 2015. Itu mungkin sebelum 2015 ya paling sekitar 2011 atau 2010 kayaknya Pak. Ya artinya untuk memenuhi kebutuhan. Bukan. Untuk yang di sana. Iya. Yang di pompa itu. Iya. Pernah dipakai? Hanya dua bangunan itu aja Pak. Dua bangunan itu aktif terus. Enggak. Kalau yang aktif yang sebelahnya yang kita kemarin survei Itu dipakai terus. itu yang dipakai. Terus nggak berhenti. Kalau dipakai pun paling cuma buat nyuci kan, Iya. buat kamar mandi. Ya inilah apa namanya paling di apa namanya untuk mencegah. Tapi yang saya tahu ya bukannya membesarkan hati yang di sini ya. Area di sini airnya tuh hampir sulit dibilang tekor. Ya. Yang saya tahu karena saya punya kakak di Ciang sana, kan dekat sini, masih wilayah-wilayah Ya. sini. Terus yang di Gang Mawar, Gang Mawar yang dekat Strada, itu juga aman-aman aja. Debit airnya bagus. Bahkan buat kolam dan sebagainya. Dan kayaknya belum pernah saya dengar Pondok Gede itu sampai air sumur kekeringan. Sepertinya ya, Iya. saya belum pernah dengar. Pondok Gede kekurangan air Jakarta gimana ya? Ya. Nah artinya sebenarnya itu masih itu hal yang bagus. Terus kalau untuk apa namanya ya paling tadi tangki awal digedein itu ya cuma teknis saja. Ya sebenarnya tangki utama tuh dari sumber itu sendiri. Iya. Tapi ketika sumbernya itu dia ada jeda, mainlah di tangki. Artinya begitu air agak kosong dia berhenti dulu, baru Isi. isi dan sebagainya. Ya, ya paling seperti itu paling. Ya. Ini cuma masukan aja. Yang tadi saya bilang itu cuma masukan. Maksudnya kita nggak perlu repot soal sumurnya dulu. Nanti karena ini baru juga kan. Iya. Nanti berjalannya produksi nanti akan terlihat sendiri. Kalau memang butuh ya mau Nah, mau baru, gitu. baru Lagi di, ya. baru di, ya, Itu baru kan di udah langsung analisa otomatis. lagi itu Tuh. sumurnya gimana. Ya. Gitu, ya. Apakah harus bikin sumur baru ataukah sumur yang lama itu diganti pompanya kan Pak ya? Cuma wanti-wanti kalau sumur baru Ya jadi nggak bisa sama Pak ya. bisa jadi beda lagi. Padahal jaraknya mungkin nggak jauh gitu kan Pak? Setengah meter mas, beda. Beda ya. Beda, beneran. Oh, pertanyaan lagi boleh? Kena urat Boleh. airnya itu. Mbak, untuk yang UV-nya Ya. itu kita pakai yang bisa mengukur berapa lama penggunaan gitu Pak? Oh, ada Ada digital itu. Nanti ada ya. Itu ada, sudah ada. ada long life. Oh enggak, maksudnya di penawaran kita. Kayaknya belum, bukan. Kayaknya belum Pak, pakai. ini yang Bukan itu cuma 12 GPM aja, ya. Yang standar biasa normal. Yang normal aja. Maksudnya yang kita nanti kita rubah ke itu. yang bisa mengukur ini udah berapa hari dipakai kan ya Pak ya? Ya, kita Karena pakai UV kan digital. harus diganti per tahun, per 365 hari ya Pak. Itu bisa. Mereknya ya Pak ya? Kenapa? Ada Mereknya. lagi. Ya enggak, apa namanya bukan masalah merek aja. Ada Bukan, merek-merek itu yang aplikator beda-beda ya. tapi tetap dia ada. Kan sama aja kayak mobil Toyota, mobil Daihatsu, ada yang modelnya tuh van, itu aja. Ya. Kalau masalahnya tinggal caranya juga itu UV supaya masa pakainya lebih maksimal itu akan on saat dia dipakai. Kadang-kadang kan orang tuh udah di on terus lagi dipakai di on terus akhirnya masa pakainya sebentar Cepet ya. gitu. Itu yang Dan itu dikhawatirkan. juga indikatornya tuh mudah sekali ada selain tadi yang diinginkan itu ya
perlunya ketemu ini ya, jadi Tahu kebutuhannya Pak ya. Iya. Iya. Kalau Kan Zoom ganggu, kemarin jadi diganggu kalau Iya. Betul betul Pak. betul. yang satu anak apa saya suka anak lagi. Pak, lagi pertanyaan boleh? Boleh. Ini ada karbon lagi Ya. dukung suplai RO Apa? water. Di pendukung suplai RO water itu ada karbon aktif lagi. ya Itu memang iya pakai karbon lagi setelah di RO itu Pak. itu begini. RO itu setelah dari RO mau didistribusikan ngelewatin karbon itu umumnya kalau untuk minum. Oh begitu. Kalau untuk minum jadi tesnya enak. Oh. Oh begitu. Tes ya rasanya tuh jadi lebih nikmat. Terakhir ditutup sama UV ya, karbon filter, habis filter UV UV. baru target masuk sini. Oh berarti memang pakai ya Pak? Karena kan kalau biasanya kita lihat itu setelah RO nggak ada karbon. Di sini makanya tadi saya bilang Yang ozon tadi ya? nih yang ini ya kan udah di itu Iya, di iya. split ini RRO tanpa ini Iya, tanpa iya. apa namanya tadi yang netralisir pH. Iya. Ini untuk sana nih Iya. untuk air Kosmetik. kosmetik ya udah nih sirkulasi O3. Ya. Sirkulasi O3 udah kirim langsung ke sana. Kirim ke sana aja ini udah disiapin UV lagi sebenarnya. Oh. Kan begitu. Iya. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Untuk air minum ya di sini ada, di sini kan ada nih untuk air minum. Ya. Cuma ini saya general jadi satu. Multi-cartridge ya. Karbon, multi cartridge, UV. Ya ini nanti ada di sini dan adjust pH dan sebagainya. Gitu. Itu untuk Air minum. air minum. Nah, kalau yang di apa namanya? Kosmetik, untuk di tinta, untuk buat air tisu, ya itu ini aja. Berarti nggak. Bahkan nggak pakai ini, Nggak ada proses ozonnya. nggak pakai ozon. Dia langsung begitu masuk ini udah murni, langsung begitu keluarin gitu di sini pakai UV Ke user langsung. user. Karena ini kan ada apa namanya? Oh dari ozon itu kan pasti ada apa ya istilahnya residunya. Nah makanya yang penting dari sini udah paham ketika ada problem yang di sini, oh ternyata bla bla, ya kita juga harus siap untuk oh jadinya begini aja deh. Tapi dari sininya udah kan dari sini juga acuannya dari yang ada lihat tuh ada looping dan sebagainya gitu loh. Iya. Ya saya juga dengan Pak Aris nggak bisa memaksakan harus begini atau begini. Kita cuma kasih edukasi aja. Ini loh kalau yang di apa namanya pabrikasi air ini begini. Nah pabrik tinta ya untuk air baku tinta, air baku tisu, air baku kosmetik ini begini. Nah air minum biasa ini begini. Air pengen alkali ini begini gitu. Didudukan dulu perkaranya. Iya sih. Kalau perkaranya jalan-jalan belum kita tembak nggak ketemu, dudukin dulu kita tembak, nah dapat dah. Gitu. Nah itu Pak untuk yang di penawaran itu apakah memang udah sampai rapi sampai pipa-pipa kan Pak ya? Sudah sampai selesai kan ini? Tapi pipanya di situ baru 30 meter, cukup nggak tuh ya Pak untuk sampai selesai? Kalau dari Kalau saya lihat denahnya sih cukup, cuma nggak tahu ya nanti ya, Iya. karena pada saat pelaksanaan ntar ada perubahan apa ya itu yang kita belum tahu sih sebenarnya. Sebenarnya 30 meter itu perkiraan kita karena satu batang dari sini ke sini sama di sini ke sini diakumulasi 30 ya. Ya kan cuma tugas kita siapin. Cuma di sini tuh adanya ini keran. Nah begitu di sini mau meliuk-liuk udah ini bukan cukup kita lagi kan begitu. Iya. Iya kira udah sampai tempatnya. Ini udah itu. keran dah siap. Nah di sini mau meliuk kemana terserah. Iya. Berarti Kan- itu kita. Iya. 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 Berarti Atau kita. kalau memang dibutuhkan untuk pekerjaannya pekerjaan untuk kita kerjakan, ya itu nanti diperhitungkan jadi pekerjaan tambah itu aja sih. Iya. Dan satu tambahan Pak untuk informasi terkait dengan jalur pipanya itu
juga nggak ada masalah harus kalau seandainya menghancurkan plafon, Pak. Plafon yang kemarin kita lihat tuh nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, ini malah lebih seneng lah ya. Jadi istilahnya plafonnya kan tadi kan udah kita lihat juga ya, ternyata bisa tuh maksudnya plafon ini, dan dari ownernya pun maksudnya melihat pertimbangan dibanding harus masang keluar tuh, yang keluar tuh beliau lebih apa namanya cenderung untuk ngambil lewat atas plafon seperti itu. Tinggal masalahnya kan berarti kan harus dihancurin dulu kan plafonnya seperti itu. Nggak banyak sih. Iya. Bukan, mereka buat produksi mesti rapi. Oh iya. Nggak boleh ada sudut. Hah? Begitu aja nggak boleh tuh. Kenapa? Keluar. Nggak boleh. Iya. Kalau masalah rapi kan ada tukangnya. Iya, tukang lah yang ini ya kan. Iya. Kita tukang hancurin ya. Iya, itu tukang hancurin. Tapi rapi pipa. Ada yang rapi itu. Iya siapa? Ada yang rapin, ada yang hancurin. Iya. Harus dihancurin menurut saya. Iya. Jadi udah relakannya udah relatif mengkerucut nih. Ya, alhamdulillah nah ya. Ya, masalah. Nanti untuk kekurangan yang di penawaran ini dengan informasi yang didapat sekarang nanti kita akan tambah di sana. Berarti revisi Pak ya? Ya nanti akan dibahas. Baik. Gak apa-apa, saya biasa 5 kali revisi. Belum ketemu, ya kayak gini nih. Iya. Ya kan? Udah biasa Pak ya? Udah biasa. Oke. Mudah-mudahan ya. Ada lagi mungkin Bu? Udah cukup. Alhamdulillah nih Pak, maksudnya dari pertemuan ini kan setidaknya yang tadi Bapak sampaikan ya, lebih ada sisi mengkerucutnya dan juga saya mau mengerucutkan lagi ke masalah administrasi sekarang. Terutama untuk ini sih. Maaf. Dan tentang kualifikasi, nanti kita disupport kan ya Pak, sampai Oki-nya, Aki sama Oki. Maksudnya sertifikasinya ya? Atau bukan gimana? sih Pak? Ya pada saat kita pemasangan terus sampai EO-nya sudah memenuhi persyaratan yang tadi kita bilang itu loh Pak. Oh ya. Oh, training. Udah siap. Di training. Ya training. SOP-nya sekarang itu mah udah pasti. Udah standar. Memang udah standar. Ya. Jadi nggak mungkin lepas gitu aja. Ya nanti rusak ya seminggu di tempatnya. Karena nggak paham. Saya punya Makanya di situ ada punya pengalaman beda. Saya punya pengalaman beda. Saya punya pengalaman nih. Saya kerja satu pabrik. Ya. Ada satu pabrik harusnya 3 bulan saya di sana, saya standby di sana, terus saya lepas selesai. Setahun saya di sana. Baru bisa saya lepas. Iya. Dari perjanjiannya melenceng jauh. Sampai setahun saya baru bisa lepas. Betapa panjangnya itu. Begini, apa namanya? Contoh, saya sedang mengerjakan di Bidari Village Resident di Lego. Dia untuk memenuhi kebutuhan perumahan Air minum air bersih. bersih. Ya. Di situ bahwa setelah terpasang udah kita edukasi, oke, BAP apa berita starting pekerjaan, ya udah lepas dari retensi. Ketika ada problem kita diminta datang, Ya datang. itu ke cas. Oh benar. Casnya cuman untuk tolong bensin. Iya. Sebab kadang modal mandiri itu udah nyita harusnya kita dapat di sana urusan kerjaan itu. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban moral untuk after service-nya bagaimana. Iya. Udah bukan kewajiban moral lagi, keutamaan moral. Sampai sekarang nih saya jalani Bidari. Padahal udah lama tuh Pak ya. Ya udah 4 bulan. 4 bulan. Oke. Nah, sekarang udah Bu, masih ada pertanyaan lagi? Udah. Oke Pak. Saya masalahnya siap. Pasti Pak. Pasti-pastinya gimana? Fasi apa Bu? Pasti. Oh. Stylisnya. Saya butuh kejelasan. Pasti-pasti itu apa sih? Jadi kalau kita habis nyambungin stylist itu biasanya kan di dalam tuh ada serpihan-serpihannya di dalam. Nah untuk menghilangkan itu kan nanti kalau lama-lama dialirkan RO itu juga bisa jadi potensi mikro ya Pak. Ya. Maksudnya untuk menghilangkan yang bekas
lasan yang di dalam itu dialirkan sama asam biasanya kan Pak. Larutkan asam dulu sampai beberapa jam baru nanti dinetralkan lagi. Yang seperti itu Pak. Pakai H2O2. Pasti. Oh jadi ngebersihin sisa-sisa serpihan Sisa dari lasan itu. Lasan, karena itu kan kalau misalkan nggak dibersihkan jadi potensi mikro. Biasanya, nah dalam hal ini Ya. kita juga butuh informasi. Informasinya biasanya pakai apa sih? Kalau kamu biasanya pakai H2O2. Kalau dari sini apa? Nah belum tahu sih saya. Supaya mix, Biasa dipakai. make sure dapat kita Ya, ininya. dan dapat ilmu juga kan. Kalau kami pribadi biasanya itu kan untuk sanitasi juga, Ya. disinfektan dan sebagainya. Itu ada kotoran-kotoran yang benar-benar jadi lepas. Kita pakainya H2O2. Nah kalau dari pihak kosmetik, customer itu apa? Mungkin pakai ini Pak. Ya nggak ada masalah juga. Masalah pasi-pasi. Dan itu kan sebenarnya itu bagian final dari kita. Sama aja habis kerja harus dibersihin. Ya. Gitu kan? Iya. Ya itu aja. Gitu, Ya itu pasti. Ya, kalau itu pasti dia, walaupun biasanya kita untuk ngebersihinnya dengan RO itu bersih kok. Tapi RO murni ya. Contohnya di dispenser biasa kita pakai aqua atau isulong biasa. Terus udah selesai kita pakai RO. Biar ngebersihin Pak ya. Kita pakai RO padahal tuh udah kering ya dispenser, ganti RO. Itu dinding-dinding RO ngelotok naik ke atas. Kena air RO dengan sendirinya itu apa ya? Ngebersihin. Kayak jadi bersih. Ya sifat daripada 5,5 di bawah 6 tadi pH-nya. Seperti itu. Biasanya dengan sirkulasi itu juga bisa kan membantu. Kotoran, gram dan sebagainya. Iya. Ya biasanya kita memang pakai H2O2, tapi kalau memang ada permintaan dari sini untuk pemakaiannya Asam atau asam apa, boleh. Nanti kita akan siapkan. Tidak ada masalah soal itu. Iya. Makanya saya juga dari tadi mikir. Nah, Lagi bersih. saya pengen mau disapu-sapu gitu. saya pengen nanya di grup kok malu saya. Si pasti aku orang kampung gitu. sama Pak, kita juga kalau yang nggak paham juga nggak apa. Apa jadi bikin bingung. Ya. Itu udah paham ya. Udah cukup, ada lagi? Udah. Saya tungguin nih. Ya, Bisa kalau tungguin, oh iya Pak. Biasanya ada lagi. Saya cuma mau klarifikasi ini. CV Gria Amber butuh pemasuk, butuh PPN atau enggak? Yang PPN itu tadi mungkin yang paham apa itu? Kalau yang nggak perlu harus pakai PPN gimana Pak? Iya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kan? Saya cuma berpikir karena ini CV. Ya, nah ini kan karena ini badan hukum, apakah perlu? Kalau nggak perlu ya sesuai dengan apa yang kita, berarti udah sesuai yang saya buat gitu kan, untuk yang di note-nya, di keterangan kondisi penawarannya ya. Yeah. Nah, kalau memang butuh, saya mesti rubah, bukan atas nama, karena dia bukan badan hukum nih, Pentamas ini bukan badan hukum. Gitu. Saya mesti mencantumkan PT saya, PT kita yang berbadan hukum. Oh, gitu. iya, cuma bedanya itu ya. Kesesuaian. Tapi buat si Malakama PPN-nya 11%, Iya. kan nambah tuh. Betul, itu yang kita pikirin. Tapi maksudnya gini, nggak apa-apa. Kalau harus dibuatkan dengan 2 surat, yang satu PPN dan satu enggak, mungkin di ini aja kali dulu Pak. Nggak apa-apa, dipastikan aja dulu. Saya tinggal merubah. Nggak apa-apa ya? Gampang kalau soal PPN tinggal nambah 11%. Iya. Tinggal nambah doang. Tapi nambahnya lumayan. Lumayan. 11% dari total Lumayan. Ya. Belum nanti revisi naik lagi kan Pak? Iya. Pasti kan? Pasti banget. Itu sih, itu aja yang supaya diperjelas nanti di situ. Nggak masalah. Nanti saya akan buatkan revisinya sesuai dengan yang kita
di awal non PPN untuk ini untuk administrasi negara sebenarnya, bukan administrasi kita, pemasukan negara. Iya. Nah kalau udah oke, kalau misalkan perlu direvisi lagi ke PPN, saya cuma merubah nilai 11 itu. nilai 11% di PPN-nya dengan badan hukum. Itu. Ya udah, nanti Jadi dikabarin. badan hukum atau badan hukum, jadi lebih gampang untuk administrasi negaranya lebih gampang. Ya, nanti dikabarin Pak ya untuk apakah butuh PPN apa enggak. Ya. Terus apa lagi ya? Udah ya. Ada lagi udah jelas ya, kira-kira seperti itu deh. Jadi kesimpulannya tetap harus saya Mas Agung, sesuaikan lagi gambar. kita perlu survei ulang nggak? Tempatnya kira-kira masih mencukupi kan? Cukup. Di bawah. Kalau di bawah atau mau di atas lebih jauh. Kalau di atas lebih gede, lebih tegak sih. Enggak, bentuknya bisa dirubah. Karena Yang di bawah pun kalau memang mau dihancurkan nggak ada masalah kan Bu ya. Di situ sih namanya ruang serbaguna. Iya kan. Oh, yang di samping pintu ya, yang dekat tangga. Iya. Masih bisa dibongkar itu. Itu bisa dibongkar. Kalau bisa dibongkar enak. Maksudnya gini, yang itu kan tangga tuh. Sebelah sini kan ada kayak ruangan tuh. Betul, ada pintunya. Betul. Itu kalaupun memang maksudnya ya syukur-syukur sih nggak ada yang dibongkar sih ya maksudnya. Tapi kalau memang masih ada celah untuk bisa dipakai, ya dipakai aja gitu. Kalau menurut saya sih Karena ini Bisa. kalau dibuat rangkaian sistem itu ada pintu gerbang di sebelahnya toh. Yang terus satu lagi yang area rasa itu. Nah, area rasa itu saya cuma mikir penempatannya agak repot. Agak repot nggak penempatan? Karena lompat-lompat kalau kayak begitu. Kalau nggak cukup. penempatan Sistem. unit-unit itu Iya. Itu nanti kita bahas di buat nggak susah. Yang penting dikasih lokasinya ini. Terus kita punya kebebasan untuk ini bolongin apa dan sebagainya gitu. Enggak, gue cuma mikir ada pintu gerbang kecil di situ. Iya. Kalau nggak muat kan pipanya bisa melintang-melintang. Ke atas berarti Pak ya. Itu nambah lagi. Oh gitu ya. Malah bikin ruwet. Oke. Nggak apa-apa kalau emang mau itunya di atas. Nggak ada Sistemnya. masalah. Tapi kalau saya lihat sih Nanti kita bahas di teknis lah itu. nggak ada masalah. Tapi yang penting ini dulu. Yang biar penting selesai, hasilnya ya. jelas. Iya. Kayak Bu Kaira ya. Iya. Maaf Bu kalau lupa. Oh iya Pak. Bu Kairanya juga jelas. Terus Iya. kita juga dapat timbal balik informasinya. Tuh. Ya. Juga lebih jelas buat kita, Iya. ya kan, Lebih solid. ya, lebih kerucut deh ya, lebih terfokus gitu jadinya. Iya. Nah, itu Tidak. itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Tidak. Hai jangan. No. Oh, nih. No. Itu catatan Bapak ya. Oh, Tidak. Oh, ini yang kasih. Udah asal. Oh, sok. Hapus lagi tuh. Tuh belum selesai hapusnya. Hapus nih. Ini kata hapus. Ya udah Bu, kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya, karena mungkin saya dengar kita juga ada agenda ke mana? RS Medistra. Rumah sakit. Gatot Subroto ya. Oke. Ini kira-kira perlu dicek lagi nggak Sama. untuk toren yang tadi? Gimana Pak Aris? Mau dipastiin kapasitas toren yang ada sekarang atau gimana? Sekali jalan gitu biar sekalian. Mas Adin nggak tahu ya itu kapasitasnya berapa ya? Kalau itu paling 1000. Oh yang sekarang? Ya 1000. Lu lihat? Gue belum lihat mana? Kemarin naik ke atas. Iya mana naik ke atas tapi belum naik ke atasnya kan? Kagak kelihatan main mah. Kalau naik sekarang cepet Orang nih. juga di tembok. Kalau naik motor aja kita ke sana sambil lihat nanti saya antar ke atasnya biar mastiin gitu kan. Jadi nggak apa-apa mobil mah taruh sini aja. Yang paling utama itu kapasitas pompa untuk supply ke atas. Nah pompa juga kan kemarin belum sempat lihat ya. Ya. Nah Kalau di boleh atas itu kan ibaratnya cuma penampung terminal aja. terminal aja. Boleh Pak nggak apa-apa nanti saya antar ke sana. Silakan Bu, silakan. Oke. Tapi itu nanti penggambarnya akan direvisi Ini ulang. mohon masih
Mau Akan ada direvisi lagi? Ya, nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa, kita syuting dulu lah, boleh. Paling dikirimin di grup aja pak, nggak apa-apa nanti untuk revisiannya, biar kita pelajari juga. Yang penting udah pada jelas maksudnya supaya jangan